adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal untuk ujian sekolah biologi SMA kelas 12 dengan materi ekologi dan lingkungan, jaringan tumbuhan, sistem pencernaan, sistem sirkulasi. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Suatu ekosistem memiliki ciri-ciri berikut. Tumbuhan dominan berdaun jarum, hewan yang hidup rusa, beruang kutub, terdapat di daerah subtropis dan kutub. Ekosistem yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah pilihannya ada A. Taiga, B. Tundra, C. Gurun, D. Sabana, E. Hutan hujan tropis. Di sini katakan hewan yang hidup itu rusa dan beruang hitam. Kemudian terdapat daerah subtropis dan kutub. Nah, karena ada kata kutub berarti itu adalah tempat yang dingin ya. Gurun tidak mungkin karena gurun berada di yang suhu sangat panas. Nah, sabana ini dia kan juga seperti padang rumput ya. Jadi biasanya ada di tempat yang subtropis. Hutan hujan tropis juga bukan. Pilihannya antara taiga dan tundra. Apa bedanya taiga dan tundra? Jadi ini ada perbedaan antara taiga dan tundra. Kalau tundra itu iklimnya sangat dingin. Bisa sampai lebih besar dari minus 30 derajat Celcius. Sedangkan kalau taiga dia masih sekitar minus 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, untuk tumbuhannya di sini itu di tundra karena dingin ya. Jadi dia tuh lebih banyak lumut, lichen, dan rumput pendek. Sedangkan taiga dia masih ada pohon-pohon konifer. Nah, pohon konifer inilah yang berciri-ciri daunnya berbentuk jarum. Kemudian kalau kita lihat di bagian hewan, di tundra juga ada rusa, taiga juga ada rusa. Tapi kalau di taiga masih ada beruang ya. Oke, jadi jawabannya sudah jelas yang A, taiga. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri yang dimilikinya, organisme tersebut termasuk kelas. Nah, ini adalah gambar dari protozoa. Ciri khas dari protozoa kelas ini adalah di bagian alat geraknya. Alat geraknya seperti ekor, ini adalah bulu cambuk atau disebut dengan flagela. Jadi, untuk organisme ini udah jelas dia adalah termasuk flagellata. Oke, ini ada beberapa jenis dari protozoa. Yang A. Ciliata atau dia bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya seperti Paramecium dan Stentor. Ini kalau dilihat nih di pinggir-pinggir sini ada rambutnya, disebut dengan rambut getar. Kemudian kalau sporozoa, dia tidak ada alat gerak seperti Toxoplasma dan Plasmodium. Kalau Rhizopoda, itu nama lainnya juga Sarcodina. Nah, ini adalah yang kaki semu. Kaki semu itu ada Amoeba. Oke, kalau untuk flagellata di sini ada Euglena. Di gambar Euglena ya berarti. Kemudian ada juga Trypanosoma dan Giardia. Nomor 3. Perhatikan ciri-ciri jamur berikut. 1. Hifa bersekat. 2. Multiseluler atau uniseluler. 3. Reproduksi secara vegetatif dan generatif. 4. Dapat melakukan fermentasi pada kondisi anaerob. Jamur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam divisi. Nah, jamur itu memang ada 4 divisi ya. Di sini ciri-ciri khasnya terdapat pada hifa bersekat,
dan dapat melakukan fermentasi. Ini adalah divisi dari Ascomycota. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat tabel berikut. Zygomycota itu ciri khasnya adalah tidak bersekat. Dan kalau di soal biasanya akan ditampilkan foto dari roti basi atau jamur tempe. Kemudian tadi Ascomycota, dia bersekat dan dia dapat fermentasi. Contohnya adalah ragi. Kalau Basidiomycota, dia bersekat. Biasanya bentuknya adalah jamur payung atau jamur yang dapat dikonsumsi. Nah, ini juga ada ciri khasnya di bagian reproduksinya. Jadi kalau reproduksinya Basidiomycota itu dia Basidiospora dalam Basidium. Jadi bentuknya tuh Basidium. Kemudian kalau Deuterymycota, ini ciri khasnya jamurnya tidak sempurna. Gitu. Nomor 4. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Kedua tumbuhan tersebut tergolong ke dalam kelas yang sama karena memiliki ciri yang sama, yaitu teman-teman tahu nggak nih gambar apa? Ini adalah gambar seperti pohon pinus atau cemara ya. Ciri-ciri dari keduanya itu bentuk daunnya. Daunnya tuh khas banget, yaitu daunnya berbentuk seperti jarum, karena kayak runcing-runcing gitu. Biasanya mereka ada di lingkungan yang ekosistem yang dingin seperti taiga atau tundra. Jadi karena kita udah tahu kalau ini adalah bentuk daunnya seperti jarum, teman-teman langsung pilih aja di opsi pilihan yang daun berbentuk jarum. Nah, di sini D, Coniferinae, daun berbentuk jarum. Nomor 5. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Harusnya gambar hewan berikut. Ini ada kucing hutan, ini serigala, dan ini harimau. Hewan-hewan pada gambar mempunyai kekerabatan yang dekat, sehingga dikelompokkan dalam ordo yang sama berdasarkan, ada yang tahu nggak ordo apa mereka? Ayo, ordo mereka adalah karnivora. Nah, bisa langsung ketebak dong, kenapa mereka masuk ke dalam ordo yang sama, yaitu karnivora. Karnivora itu yang kita tahu adalah dia pemakan daging. Berarti dia dikelompokkan ke dalam karnivora berdasarkan jenis makanannya. Tinggal pilih di pilihan jawaban yang bilang itu jenis makanan. Jawabannya yang E. Soal nomor 6. Penggunaan CFC pada alat pendingin, pengharum ruangan, dan penyemprotan obat pembasmi serangga secara terus-menerus akan berdampak terhadap lingkungan, yaitu mari kita ingat apa itu CFC. Jadi, CFC itu adalah klorofluorokarbon. Dia adalah senyawa kimia yang tersusun dari karbon, klorin, dan fluor. Nah, CFC ini memang sering digunakan untuk alat pendingin seperti AC, kemudian pengharum ruangan, dan penyemprotan obat pembasmi serangga. Kenapa dia berbahaya? Jadi, ketika CFC ini naik ke lapisan atmosfer, kalau dilihat di gambar nih, dia akan dilepas ke lapisan atmosfer bagian atas, tepatnya di bagian stratosfer. Nah, di sini nanti CFC itu akan terurai oleh sinar ultraviolet matahari dan melepaskan atom klorin. Atom klorin tersebut akan merusak ozon atau O2 dengan cara memecahnya menjadi oksigen biasa. Sehingga lapisan atmosfer lapisan ozon itu akan semakin menipis. Nah, jika lapisan ozon itu menipis, maka radiasi ultraviolet yang masuk ke dalam bumi itu akan meningkat sehingga bisa merusak tanaman dan ekosistem laut. Dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan juga seperti kerusakan kulit dan mata pada manusia. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah
menyebabkan penipisan ozon, yang A. Nomor 7. Pembakaran yang tidak sempurna pada mesin kendaraan dapat menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Gas ini sangat berbahaya karena jadi mekanismenya gini. Kalau CO atau karbon monoksida itu kita hirup, manusia hirup, dia akan mengikat di hemoglobin. Jadi hemoglobin kita yang seharusnya lebih banyak mengikat oksigen, itu justru jadi lebih banyak mengikat karbon monoksida. Sehingga ketika oksigennya itu sedikit yang terikat oleh hemoglobin, maka kita akan kekurangan oksigen nih dalam darah. Karena kekurangan oksigen dalam darah itu banyak efeknya ya, bisa terasa pusing, lemas, atau mungkin sesak nafas dan lain-lainnya. Dan lebih parahnya lagi, itu bisa juga mengakibatkan kematian. Gitu. Kayak kita sekarang lihat di pilihan jawaban. Yang A meningkatkan denyut jantung, salah. Yang B menurunkan daya tahan tubuh, salah. C merusak jaringan kulit sehingga dapat menjadi kanker, salah. D diikat kuat oleh hemoglobin yang mengakibatkan kematian. Nah, ini yang benar ya. Yang E mengakibatkan infeksi di saluran pernapasan akut atau ISPA, salah. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan skema daur karbon berikut. Proses X dan Y pada skema tersebut adalah, sekarang kita fokus saja pada proses X dan Y. Nah, di X ini tanda panah atmosfer ke tumbuhan. Artinya, karbon yang tadinya ada di atmosfer itu masuk ke dalam tumbuhan. Nah, kira-kira proses apa tuh yang bisa bikin karbon itu masuk ke dalam tumbuhan? Ya, betul. Proses fotosintesis. Kemudian, yang Y ini adalah panah dari bakteri dan jamur pengurai menjadi senyawa C. Berarti ini proses apa ya? Sebelum bakteri dan jamur ini tanda panahnya adalah bakteri, tumbuhan, dan hewan. Artinya gini, bakteri mendapatkan karbon dari bakteri, tumbuhan, dan hewan yang sudah mati. Nah, kemudian karbon tersebut atau senyawa tersebut diurai. Diurai berarti proses penguraian. Proses penguraian tersebutlah yang akan menghasilkan senyawa karbon gitu. Jadi Y ini adalah proses penguraian. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah A, fotosintesis dan penguraian. Nomor 9. Taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengembangkan A. Industri jamu sebagai alternatif obat-obatan. B. Penemuan vaksin dan antibiotik dari tumbuhan. C. Identifikasi jenis-jenis penyakit pada manusia. D. Jenis makanan yang bernilai gizi tinggi. E. Identifikasi jenis-jenis mikroba penyebab penyakit. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini ya, kalau penemuan vaksin dan antibiotik ini tuh lebih ke mikrobiologi. Jadi bukan taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan, ini tuh lebih banyak ke mikrobiologi. Kemudian yang E juga sama, ini mikrobiologi. Selanjutnya kalau yang jenis-jenis penyakit manusia berarti ini lebih ke medis ya, atau biologi medis. Atau kalau manusia itu bisa juga direpresentatifkan dengan hewan seperti mamalia. Maksudnya percobaan-percobaannya bisa juga menggunakan melihatnya dari mamalia gitu. Jadi bukan tumbuhan. Kalau jenis makanan yang bernilai gizi tinggi berarti ini bisa, akan tetapi lebih ke tumbuhan yang dapat dimakan atau biologi pangan ya, atau pertanian gitu. Lebih masuk ke situ. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Di mana
taksonomi itu nanti mempelajari taksa-taksanya dari tumbuhan. Anatomi adalah bagian strukturnya mana yang punya dari tumbuhan tersebut yang punya zat-zat berkhasiat atau maksudnya zat kimia yang bermanfaat. Fisiologi tumbuhan bisa dicari tahu bagaimana terbentuknya, proses terbentuknya si zat-zat yang bermanfaat tersebut yang bisa sebagai alternatif obat-obatan gitu. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10. Perhatikan gambar penampang memanjang batang tumbuhan di kotil berikut. Nama bagian X dan fungsinya adalah, ini X ada di paling luar ya, tandanya nih. Berarti dia lapisan apa, teman-teman? Iya betul, epidermis ya. Kita perhatikan di sini. Yang paling luar di sini adalah epidermis. Kemudian dalamnya agak sedikit ke dalam itu korteks, bagian seperti pembuluh ya, ini adalah floem, selanjutnya xilem, nah tengah-tengah ini adalah ampelur. Kemudian ini disebut juga sebagai zona diferensiasi. Kemudian di zona pemanjangan ada tambahan perikambium, dan di zona merismatik itu ada tunas daun, dan tengah sini adalah meristem apikal. Apa fungsi dari epidermis yang bagian X ini? Ini adalah jaringan yang melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Jadi nomor 10 jawabannya yang A. Nomor 11. Jaringan epitel pada gambar berikut ditemukan pada organ ginjal. Fungsi jaringan tersebut untuk, ayo ini jaringan apa? Oh, udah ada ya jaringan epitel, tapi jenis apa nih? Kalau dilihat dari bentuk selnya, ini jenisnya adalah pipi. Pipi dan selapis. Betul. Ciri dari jaringan epitel pipi selapis berarti selnya itu tipis atau pipih. Tipis dan pipih ya. Sehingga ketika ada zat yang melewati sel atau jaringan ini, dia mudah didifusi atau mudah disaring. Nah, udah ketebak ya, dia mudah menyaring. Berarti kira-kira ada di mana? Kalau menyaring ada di mana? Ada di glomerulus. Fungsinya apa glomerulus? Proses filtrasi. Gitu. Jadi nomor 11 jawabannya A. Nah kemudian ini ada catatan untuk jaringan epitel. Jadi jaringan epitel tuh ada 6 ya. Jenisnya ada silindri bersedia, pipi berlapis, kubus selapis, pipih selapis, silindris berlapis, dan silindris berlapis. Untuk di ginjal itu ada beberapa jenis jaringan epitelnya. Di glomerulus dan kapsul Bowman itu ada epitel pipih selapis, tadi fungsinya untuk filtrasi. Kemudian di tubulus ginjal ada epitel kubus atau epitel silindris yang fungsinya sebagai reabsorpsi dan sekresi. Dan saluran urin atau ini di luar ya, di luar dari ginjal itu ada epitel transisional. Artinya epitel itu dia bisa meregang gitu. Nomor 12. Dalam proses memompa darah, jantung mengalami dua fase, yaitu sistol dan diastol. Kondisi otot jantung pada fase sistol adalah A. Serambi jantung mengembang dan bilik jantung menguncup. B. Serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. C. Serambi jantung menguncup dan bilik jantung menguncup. D. Serambi jantung dan bilik jantung mengembang. E. Serambi jantung dan bilik jantung menguncup. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban, pilihlah yang serambi dan biliknya bekerja secara kontra atau tidak sama. Karena memang cara kerja mereka berlawanan gitu ya. Jadi dia tidak mungkin sama-sama mengembang atau sama-sama menguncup.
Nah, untuk fase sistol dan diastol sendiri bisa dilihat ketika kita memeriksa tekanan darah ya. Oke, sekarang coba perhatikan informasi di sini. Ini serambi di bagian atas dan bilik di bagian yang bawah ya. Nah, ketika sistol itu terjadi, bilik atau ventricle itu berkontraksi atau menguncup. Kemudian darah dipompa keluar jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, pada saat yang sama maka serambi itu relaksasi atau mengembang menerima darah. Kalau diastol itu kebalikannya. Jadi bilik jantung itu mengalami relaksasi. Darah masuk ke serambi, dari serambi ke bilik. Jadi ulang ya, kalau sistol itu darah dari jantung itu keluar ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru. Jadi biliknya ini yang berkontraksi atau menguncup. Sedangkan kalau diastol itu biliknya yang mengembang. Oke, sekarang pilih di pilihan jawabannya. Bilik jantung sistol ya, bilik jantung menguncup dan serambi jantung mengembang yang A. Nah yang C juga, ternyata yang C sama-sama menguncup, jadi salah. Kalau yang B berarti ini adalah diastol ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13. Perhatikan gambar jantung dan pembuluh darah di bawah ini. Ini ada gambar jantung, kemudian menunjuk ke anterior infarct. Ini dalam pembuluh darahnya terdapat ada gambaran seperti gunung ya di kanan kirinya ini. Jantung sebagai pemompa akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Perjalanan darah dipengaruhi antara lain kondisi pembuluh darah. Ibarat kita berkendara di jalan raya, kecepatan kita tergantung keadaan jalan rayanya. Semakin sedikit hambatan, perjalanan akan semakin cepat. Demikian sebaliknya, apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah pada gambar di atas? Diperhatikan kembali, ini pembuluh darahnya itu terdapat penyempitan ya dari dinding pembuluh darahnya. Nah, kira-kira kalau itu terjadi di pembuluh darah jantung, yaitu di anterior jantungnya, apakah yang terjadi di jantung tersebut? Oke, sekarang kita baca pilihan jawabannya. A. Sirkulasi darah tidak lancar karena adanya bekuan darah yang disebut embolus. Kalau terjadi penyempitan, pasti sirkulasi darah jadi tidak lancar. Nah, tapi di sini disebabkan oleh embolus. Embolus itu teman-teman seperti endapan. Jadi kalau misalnya ini arteri gitu ya. Nah, embolus itu bisa kayak batuan gitu nempel. Nah, ini embolus nih. Jadi dindingnya itu nggak kenapa-napa. Dindingnya itu baik-baik saja, tidak ada perubahan, akan tetapi di dalam aliran darahnya ini ada endapan yang menempel gitu. Nah, ini namanya embolus. Tapi kalau kita perhatikan di gambar ini justru terjadinya karena dinding dari arterinya itu yang bermasalah gitu ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, sirkulasi darah tidak lancar sehingga tekanan darah tinggi. Orang akan mengalami hipertensi. Penyumbatan di arterior infarct atau di arteri ini benar, itu bisa menyebabkan sirkulasi tidak lancar. Kemudian kalau sirkulasi darah tidak lancar itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Betul. Akan tetapi, atau ini disebut hipertensi ya, akan tetapi di sini fokusnya adalah pada jantung. Sedangkan kalau tekanan darah tinggi atau hipertensi itu ya terjadinya atau dipengaruhinya oleh seluruh pembuluh darah dalam tubuh, bukan hanya pada jantung. Jadi hipertensi itu bisa jadi penyebab setelah-setelahnya, jadi penyebab tidak langsung ya, disebutnya penyebab tidak langsung.
Jadi yang B ini masih kurang tepat. Yang C, sirkulasi darah pada arteri koronaria lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Nah, ketika arterinya tadi mengalami penyumbatan seperti ini, pasti darah yang mengalir itu akan lambat atau akan sedikit gitu ya. Nah, sedikitnya darah yang mengalir yang akan masuk ke dalam otot jantung itu akan membuat jantung kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen tersebutlah yang dapat menyebabkan penyakit yaitu jantung koroner. Jadi jawabannya yang C ini benar. Sekarang kita lihat dulu jawabannya D. Elastisitas otot pembuluh darah berkurang, orang akan menderita ateroklerosis. Ini salah. Kenapa? Karena justru ini disebabkan oleh ateroklerosis. Ini tuh penyebabnya. Bukan akibat yang dihasilkan, tapi ini penyebabnya. Kemudian yang E, elastisitas otot arteri koronaria menurun. Orang akan menderita myocardial infarction. Infark itu bukan langsung karena elastisitas menurun, akan tetapi karena aliran darah yang terhambat atau tersumbat. Jadi ini juga bagian dari efek tidak langsungnya ya, tidak langsung dari penyumbatan. Jadi jawabannya tetap yang benar adalah yang C. Nomor 14. Ketika kita makan ayam goreng, protein yang ada di dalamnya akan diubah secara enzimatis oleh pepsin menjadi pepton. Peristiwa tersebut terjadi di dalam organ pepsin menjadi pepton. Kira-kira di mana, teman-teman? Di lambung. Oke. Nah, ini ada catatan. Mungkin bisa di screenshot atau dicatat ya di buku tulis kalian. Enzim-enzim yang ada pada pencernaan. Dimulai dari ludah atau dari mulut itu ada petialin. Dia mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin itu ada di lambung untuk mengumpulkan protein susu. Lipase di lambung menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase di pankreas, kemudian dari pankreas terus dikasih ke usus halus, itu mengubah amilum jadi maltosa. Tripsin itu dari pankreas dikasih ke usus halus, mengubah protein atau pepton menjadi peptida atau asam amino. Lipase dari pankreas ngasih ke usus halus ya, menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Sakrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Terakhir ada peptidase atau erepsin, itu mengubah peptida menjadi asam. Oke. Nomor 15. Reabsorpsi merupakan salah satu tahap dalam proses pembentukan urin. Pada fase ini terjadi proses. Oke, mari kita mengingat kembali proses-proses pada pembentukan urin ya. Dimulai dari glomerulus. Di dalam glomerulus ini akan terjadi tahap filtrasi. Filtrasi artinya penyaringan darah di glomerulus. Kemudian setelah disaring di glomerulus, dia akan menghasilkan urin primer. Urin primer akan keluar dari glomerulus, kemudian masuk ke dalam TKP atau tubulus contortus proximal. Nah, di TKP inilah terjadi namanya reabsorpsi. Reabsorpsi artinya penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah itu, hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle dan keluar dari lengkung Henle masuk ke dalam TKD atau tubulus contortus distal. Di sini akan terjadi proses augmentasi.
augmentasi itu adalah pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau hasil metabolisme tubuh itu dimasukin semuanya di proses augmentasi. Dimasukin ke urin maksudnya ya. Nah, sehingga akhirnya urin yang terjadi adalah urin tersier atau urin sesungguhnya yang masuk ke dalam tubulus kolektifus, kemudian masuk ke dalam saluran urin ya. Oke. Berarti reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Nah, jawabannya yang E. Nomor 16. Hati sebagai organ ekskresi dalam tubuh manusia berperan dalam proses. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, penyerapan kelebihan air. Ini fungsi siapa? Ginjal. Yang B, penyerapan darah di glomerulus, ini juga fungsi ginjal. Yang C, penyerapan sisa-sisa metabolisme. Nah, seharusnya sisa metabolisme itu dibuang ya, bukan diserap. Ini salah. Kemudian pengikatan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, ini baru tugas dari hati. Karena dia fokusnya adalah mendetoksi ya, mendetoksi atau mengeluarkan zat-zat yang beracun atau tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang E, penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan, ini fungsinya ginjal. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Penglihatan malam bukanlah sesuatu yang manusia bisa miliki, seperti kucing, anjing, dan hewan lain. Di permukaan tersebut terdapat membran yang disebut tapetum lucidum. Kemampuan melihat kita terbatas pada ketersediaan cahaya. Peneliti dari grup ilmuwan pada Peretas Biologi Science Pharmacies California menemukan tetes mata yang membuat kita bisa melihat dalam gelap. Mereka menggunakan senyawa CE6 yang berasal dari ikan laut digabung dengan saline, insulin, dan dimetil sulfooksida. Lalu ditargetkan ke retina. Saat diuji cobakan, efeknya sukses karena bisa melihat objek tangan yang berada sejauh 10 meter dan bisa mendeteksi posisi seseorang yang berdiri di area rimbun sejauh 50 meter pada suasana gelap. Dari artikel ini, tetes mata ajaib yang mengandung senyawa CE6 yang digunakan memengaruhi mata dengan cara teman-teman, ini adalah gambaran dari retina. Perlu diingatkan bahwa retina itu memiliki 2 sel di dalamnya ya, yaitu sel kerucut atau cone cell dan sel batang atau rod cell. Nah, kedua sel ini beda fungsinya. Kalau rod cell, dia berfungsi untuk menangkap cahaya dalam keadaan minim atau membantu kita melihat dalam keadaan gelap. Sedangkan kalau cone cell, dia membantu melihat warna. Jadi dia akan lebih optimal ketika sedang berada di cahaya yang banyak atau cahaya yang terang. Berarti ketika mata kita dalam keadaan malam itu tidak bisa melihat seperti yang kucing, anjing, dan hewan lainnya, kemudian diberikan obat tetes mata tersebut ya, dan kita bisa melihat objek ketika malam hari dengan jauh lebih jelas, berarti kira-kira apa fungsi yang ditingkatkan? Apakah fungsi dari rod cell atau fungsi dari cone cell yang ditingkatkan oleh si mata ajaib itu, tetes mata ajaib itu? Ya, yang ditingkatkan kinerjanya adalah sel batang atau rod cell. Karena tadi kan fungsinya sel batang itu untuk melihat dalam keadaan gelap. Jadi itu ditingkatkan gitu. Sensitivitas terhadap cahayanya atau kepekaan terhadap cahayanya ditingkatkan. Sehingga kita perlu mencari jawaban di pilihan jawaban yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang A, mengaktifkan sel kerucut pada kondisi gelap. Ini salah, karena sel kerucut tadi fungsinya untuk melihat warna dan lebih optimal pada kondisi terang. Fotosensitivitas sel batang pada retina. Nah, fotosensitivitas ini artinya
meningkatkan sensitivitas atau kepekaan cahaya pada sel batang pada retina? Nah, jawabannya yang B. Nomor 18. Perhatikan diagram berikut ini. Peristiwa yang terjadi pada X adalah, nah ini adalah gambaran atau diagram dari siklus menstruasi ya teman-teman. Siklus menstruasi itu biasanya 1 sampai 28 hari. Saya coba jelasin per fase. Fase pertama adalah fase menstruasi di hari pertama sampai hari kelima. Nah, di sini terjadi peluruhan dinding rahim atau peluruhan endometrium. Kadar estrogen dan progesteron rendah, folikel di ovarium mulai berkembang lagi. Kemudian dari hari ke-6 sampai hari ke-13, ini terjadi fase praovulasi, yaitu terbentuknya folikel di ovarium dan menjadi folikel degraft, atau berkembangnya folikel di ovarium menjadi folikel degraft, sehingga menyebabkan hormon estrogen itu meningkat. Nah, karena hormon estrogen sudah meningkat, maka endometrium mulai menebal kembali. Di hari ke-14 yang ditandai merah ini adalah hari ovulasi, di mana folikel degraftnya pecah, sel telur dilepaskan dari ovarium, dan ini adalah masa paling subur. Dari hari ke-15 sampai hari ke-28, ini adalah fase pasca ovulasi. Yang terjadi, sisa folikel berubah menjadi korpus luteum, kemudian korpus luteum menghasilkan progesteron, dan endometrium makin tebal dan siap menerima embrio. Oke. Sekarang kita lihat di pilihan jawaban. X ini berarti ada di fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi berarti sisa folikelnya berubah menjadi korpus luteum menghasilkan progesteron, endometrium semakin menebal. A. Pecahnya folikel degraft. Salah. Kalau pecahnya folikel degraft ini pada masa ovulasi ya. Yang B, folikel tumbuh menjadi folikel degraft. Ini praovulasi. Yang C, endometrium mengalami degenerasi. Ini fase menstruasi. Kemudian yang D, terjadi penebalan endometrium oleh estrogen. Penebalan endometrium oleh estrogen berarti itu di praovulasi, karena estrogen itu meningkat pada praovulasi. Dia akan membuat endometrium itu menebal. Tapi kalau yang X ini kan dia di pasca ovulasi. Yang E, terbentuknya korpus luteum yang mensekresi progesteron. Ya, ini betul yang E. Jadi nanti jangan terjebak ya antara D dan E, karena memang terjadinya penebalan endometrium, akan tetapi beda hormonnya berbeda. Nomor 19. Berikut adalah tabel hasil percobaan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ini ada tabel yang dimulai dari hari, berarti hari pertama sampai hari kelima. Kemudian ini ada tinggi tanaman, satuannya cm. Yang sebelah kiri ini tanaman dalam keadaan gelap. Yang sebelah kanan dia dalam keadaan terang. Oke, sekarang coba perhatikan teman-teman. Per harinya apa yang terlihat berbeda. Hari pertama, tinggi tanaman di tempat yang gelap tuh 0,3. Hari kedua 0,2. Oke. Hari kedua juga 1,5, yang terang 1. Berarti yang gelap ini lebih tinggi daripada yang terang. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan A, di tempat gelap lebih lambat. Tidak ya, karena kalau kita lihat malah yang terang lebih lambat
Kemudian yang B, di tempat terang lebih cepat. Tidak. Yang C, tidak terpengaruh oleh cahaya. Salah, karena hasilnya aja berbeda nih antara gelap dan terang. Berarti cahaya itu mempengaruhi. Yang D, di tempat gelap lebih cepat. Betul, lihat angkanya. Yang gelap lebih tinggi. Dan yang E, di tempat gelap dan terang sama saja. Salah. Jadi jawabannya yang D. Nomor 20. Larutan amilum yang diberi pewarna metilen biru akan berwarna biru. Jika diberi cairan saliva atau ludah, warna biru tersebut akan memudar. Namun jika larutan amilum tersebut ditambah HCl, larutannya akan tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh larutan amilum tersebut sebenarnya adalah warnanya bening atau tidak berwarna. Nah, ketika ditambahkan metilen biru, itu hanya untuk menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan amilum. Kemudian, ketika ditambahkan cairan saliva, warna birunya itu memudar. Nah, kenapa dia bisa memudar? Karena di saliva atau di cairan ludah itu terdapat amilase. Amilase itu fungsinya untuk mengubah atau memecah amilum. Jadi, karena amilumnya dipecah, warna birunya akan berkurang. Berarti kan ketika amilumnya dipecah, amilumnya berkurang ya. Nah, karena berkurang, warna birunya pun akan memudar. Nah, namun ketika ditambahkan HCl, warnanya itu tetap warna biru. Nah, berarti amilumnya nggak berubah sama sekali. Amilumnya tidak berkurang sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang mempengaruhi antara cairan saliva dengan HCl? Nah, yang mempengaruhinya adalah pH. Karena cairan saliva itu pH-nya adalah netral, sedangkan HCl pH-nya adalah asam. Jadi, si enzim amilase itu tidak mau bekerja pada keadaan pH asam. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.